A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha segala-galanya ya, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui ya, terhadap apa yang ada di muka bumi ini. Itu juga salawat, riling salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampilan pada saat ini adalah kondisi di peladangan ya. Peladangan yang alhamdulillah ya, sudah diatur sedemikian rupa ya, jalannya sudah bagus, hanya saja kurang perawatan ya, sehingga masih ada lubang-lubang yang kurang berkenan ya. Ini adalah perhatian kita semua, mudah-mudahan cepat atau lambat jalan tersebut menjadi baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini akan sedikit saya sampaikan keterkaitan dengan adanya 4 hal yang bisa membuat dunia ini menjadi aman, tentram ya, harmonis ya. Kalau bahasa Jawanya gemah ripah loh jinawi ya. Jadi ada beberapa hal, diantaranya ada 4 hal, yang mana 4 hal ini membuat dunia ini insya Allah menjadi damai. Dikatakan damai itu indah ya. Damai itu indah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ya, untuk ciptakan negara yang aman, tentram, diberi aman, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ataupun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tadi, itu di antaranya nasihat para ulama ya. Insyaallah namanya ulama biasanya memberikan nasihat ya. Nasihat, insyaallah nasihat para ulama ya 100% insyaallah, namanya nasihat insyaallah baik ya, termasuk nasihat para guru, nasihat para orang tua ya, nasihat ya, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, biasanya yang namanya nasihat itu insya Allah baik ya. Lebih khusus lagi nasihat para ulama. Mari nasihat-nasihat para ulama itu ya, kita punya modal 3 ya. Kalau ada orang memberi nasihat, itu khusus kita yang diberi nasihat itu ada modal 3. Yang pertama mendengarkan ya. Jadi kalau ada nasihat itu ya mari kita sama-sama dengarkan ya. Kemudian merenungkan, memasukkan dalam hati ya. Merenungkan, memasukkan dalam hati ya nasihat tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari apa yang menjadi nasihat tersebut. Karena sangat-sangat beruntung ya orang yang bisa mendengarkan, kemudian memasukkan dalam hati, merenung-renungkan, atau kemudian seterusnya mengamalkan, insya Allah ya, itu luar biasa, beruntung sekali ya. Sudah mendengar nasihat tadi beruntung, memahami beruntung, beruntung lagi mengamalkan.
di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya pengamalan tersebut didasari atas ikhlas, semata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kita mengamalkan apa yang menjadi nasihat para ulama, ya, tentunya atas dasar mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada pamrih apapun. Kemudian daripada itu adilnya para umarok ataupun para penguasa. Jadi kalau orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku adil, insya Allah, ya, insya Allah negara akan aman. Adil dalam hal ini tentunya melaksanakan apa yang menjadi beban ataupun tanggung jawabnya dengan sepenuh hati, ya, dengan setulus hati, dengan ikhlas berjuang hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bicara tentang adil, kita semua pun diharapkan harus berlaku adil, minimal adil terhadap diri sendiri, ya. Karena hakikatnya kita semua ini adalah pemimpin, yang mana seorang pemimpin itu dituntut akan keadilannya, ya. Adilnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, samping adilnya para umarok, tentunya kita semua harus berlaku adil, ya, dalam melakukan segala sesuatunya. Hadirin, untuk selanjutnya, setelah kita mampu untuk berbuat adil ataupun penguasanya sudah berbuat adil, ya, sebagai orang yang mempunyai harta benda banyak, tentunya harap dermawan. Jadilah orang yang dermawan, karena Rasulullah SAW adalah termasuk orang yang dermawan. Sudahkah kita menjadi orang yang dermawan? Tentunya yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Dan dermawan ini kalau memungkinkan, ya, bila tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Atau dengan kata lain, ya, memberikan segala sesuatunya itu dengan ikhlas, tanpa mengharap sesuatu kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah saja dermawan. Kalau kita mengikuti cara-cara Rasulullah, hendaknya kita juga yang dermawan, ya, suka memberi, ya, hobi untuk menolong orang lain, ya. Memberi, ya, itu sebenarnya secara teori lebih utama daripada meminta, ya. Tetapi kalau kita diberi oleh orang lain sesuatu, ya, kalau bisa kita juga jangan sampai menolak kalau memang kita membutuhkan sesuatu tersebut, ya. Jadi kita pun, ya, jangan sampai mengecewakan orang lain lah. Kalau kita diberi oleh orang lain, sekiranya kita juga membutuhkan, ya, apa salahnya kita terima, ya. Walaupun secara teori, ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, tapi tentunya di sini semuanya atas dasar ikhlas mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diberi tentunya juga berterima kasih kepada yang memberi. Dan biasanya itu juga, ya, dengan ikhlas mendoakan, biasanya seperti itu. Orang yang diberi sesuatu itu biasanya dengan ikhlas itu kemudian mendoakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping itu juga adanya makbulnya doa orang yang tidak punya, ataupun orang yang miskin. Orang yang miskin misalnya diberi oleh orang yang kaya, insya Allah, ya, mereka mendoakan kepada orang yang kaya tersebut. Doanya tentunya yang baik-baik, ya.
Mudah-mudahan rezekinya bertambah banyak, bertambah berkah, dan bisa untuk digunakan sebagai amal ibadah. Jadi beberapa hal itu yang perlu kita cermati ya, agar dunia ini menjadi aman, tentram, gemah, ripah, loh jinawi ya. Nasihat para ulama mari kita amalkan ya. Sebagai pemimpin siapapun kita ya, tentunya harus berlaku adil ya. Khususnya bagi muslim itu kadang-kadang setiap Jumat itu ada ajakan ya, innama ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kita ini hendaknya disuruh oleh Allah berlaku adil, semuanya tanpa terkecuali ya, berlaku adil. Kemudian diharapkan juga kita menjadi orang yang hobi untuk memberi, atau dengan kata lain menjadi orang yang dermawan. Karena bahagia itu kalau kita bisa membahagiakan orang lain, sedangkan orang yang kita beri biasanya merasa bahagia. Kebahagiaan orang lain tersebut adalah kebahagiaan pada diri kita. Insya Allah ya, kalau kita memberi dengan ikhlas tanpa pamrih apapun, orang lain bahagia, kita pun ikut bahagia. Jadi bahagia itu apabila kita bisa membahagiakan orang lain. Dan yang berikutnya adalah doa orang-orang yang tidak punya, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih orang yang dizalimi, biasanya doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mampu mengamalkan nasihat, berlaku adil, sifat dermawan, dan mendoakan terbaik buat saudara-saudara kita, dan tetap husnudzon kepada saudara-saudara kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.